di subbab di bacaan dalam sholat Jumat, nomor hadisnya 878. Dari An-Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ya, menanyakan tentang surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada hari Jumat selain hari Jumat. Ada yang bertanya kepada Nu'man bin Bashir ya. Maka ia menjawab ketika ditanya apa yang dibaca Rasulullah SAW pada hari Jumat dan selain hari Jumat. Beliau membaca surah Al-Ghasyiyah. Nah, di sini bisa kita jumpai dalam kitab Sunan Abu Dawud dan kitab Sunan An-Nasa'i. Selanjutnya di nomor hadis 879, bab yang ke-17 ya. Bab yang menjelaskan tentang bacaan pada hari Jumat. Bacaan pada hari Jumat. Kalau tadi bacaan dalam sholat Jumat, yang ini selanjutnya bacaan pada hari Jumat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, biasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengerjakan sholat subuh pada hari Jumat, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil ya, artinya atau surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Dan Hal ata alal insani hininum minad dahr atau minad dahri, surah Al-Insan ya, di juz 29. Dan dalam salat Jumat beliau membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Nah, di sini bisa kita jumpai dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kita masuk di pembahasan yang selanjutnya. Nomor hadis 880 bagian sebelah bawah ya. Masih di bacaan pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sholat subuh pada hari Jumat beliau membaca surah As-Sajdah atau Alif Lam Mim Tanzil ya, Tanzilul Kitabi dan seterusnya, dan Hal ata alal insan, yaitu surah Al-Insan. Kita bisa jumpai hadis ini juga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Selanjutnya di nomor hadis yang sama masih 880. Halaman baru 256, bab yang masih yang sama ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya ketika dalam sholat subuh pada hari Jumat biasanya Nabi Muhammad membaca itu surah Sajadah ya, Rasulullah SAW membaca surah Sajadah pada rakaat pertama, dan rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Hadis ke-881 ya. Bab yang ke-18 tentang sholat setelah sholat Jumat. Bab tentang sholat setelah sholat Jumat. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah menunaikan sholat Jumat, maka hendaklah ia sholat 4 rakaat setelahnya ya, sholat ba'diyah ya. Jadi sama seperti sholat zuhur juga sama ya. Hanya saja kalau zuhur itu 4 rakaat sebelum zuhur itu yang sunnah muakkad. Setelah zuhur itu ada 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat ghairu muakkad. Selanjutnya di kitab Sunan Abu Dawud juga kita bisa jumpai hadis ini, dan juga di kitab Sunan An-Nasa'i serta kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Masih di nomor hadis 881 di subbabnya ya.
Salat setelah sholat Jumat. Dari Abu Hurairah anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin sholat sunnah setelah menunaikan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amru menambahkan di dalam riwayatnya, Ibnu Idris berkata, Suhail berkata, jika kamu terburu-buru karena suatu keperluan, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Nah, di sini bisa kita jumpai dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal dan kitab Sunan Ibnu Majah. Ini teman-teman yang sholat Jumat ya. Jadi Jumat yang mau sholat 4 rakaat karena terburu-buru bisa sholat 2 rakaat di masjid dan 2 rakaatnya di rumah ya, agar di rumahnya juga kebagian keberkahan dari sholat yang dikerjakan. Nah, rumah yang banyak dikerjakan sholat dalamnya akan mendatangkan banyak keberkahan insya Allah. Masih di nomor hadis 881 dari Abu Hurairah anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menunaikan sholat setelah sholat Jumat, maka hendaklah ia sholat 4 rakaat. Sedangkan di dalam hadis Jarir tidak terdapat kata di antara kalian. Hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi dan dalam kitab Sunan Abu Dawud ya, dan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya di nomor hadis 882 ya, masih di bab yang sama. Bab 18 ini bab terakhir ya dari pembahasan kitab Jumat atau kitab sholat Jumat yang berkaitan dengan hari Jumat. Sholat setelah sholat Jumat ya, babnya yaitu dari Abdullah. Siapa di sini? Kita lihat rawinya. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, kunyanya Abu Abdurrahman, hidup negerinya di Madinah, tahun wafatnya 73 Hijrah. Ini banyak meriwayatkan hadis ya. Dari catatan juga banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dari Abdullah bahwasanya ia telah menunaikan sholat Jumat ya, Abdullah bin Umar tadi, maka ia pulang dan sholat 2 rakaat di rumahnya. Kemudian ia berkata, Rasulullah SAW biasa melakukan amalan tersebut. Nah, di sini bisa kita jumpai dalam kitab Imam At-Tirmizi dan kitab Ibnu Majah, dalam kitab Sunannya ya, dan kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Masih di nomor hadis 882 ya, di subbabnya sholat setelah sholat Jumat. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia mensifati sholat tatawwu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, biasanya beliau tidak sholat setelah sholat Jumat hingga beliau pulang. Kemudian beliau baru sholat 2 rakaat di rumahnya. Yahya berkata, Yahya menduga kuat bahwa saya telah membacakan maka beliau sholat atau al-batoh benar-benar. Hadis ini kita jumpai bisa dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Sunan Ad-Darimi. Masih di nomor hadis yang sama di subbabnya, sholat setelah sholat Jumat yang diriwayatkan riwayatnya dari Salim dari bapaknya, yaitu bapaknya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Berarti Salimnya adalah anak daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat. Jadi keringanan memilih yang 4 atau 2 rakaat ya, sama. Hadis ini bisa kita jumpai dalam kitab Sunan Abu Dawud dan kitab Sunan Abu Dawud ada 3 nomor hadis yang berbeda. Di nomor hadis yang berbeda. Selanjutnya di nomor hadis yang ke 883 ya. Atau nomor hadis yang terakhir ada 2 setidaknya nih subbab dengan hadis yang bagian terakhir ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita ini insyaallah. Di bab sholat setelah sholat Jumat dari sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah. Dari Sa'ib ini adalah kalangan tabi'in, kalangan sahabat maaf. Sa'ib putra saudara perempuan Namir untuk menanyakan sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah dalam sholat. Maka Sa'ib berkata, benar, aku pernah sholat Jumat bersama Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi dalam maksurah, suatu ruangan yang dibangun di dalam masjid. Setelah imam sholat, aku berdiri di tempatku, kemudian aku menunaikan sholat sunnah. Ketika Muawiyah masuk, ia mengutus seorang kepadaku dan utusan itu mengatakan, jangan kamu ulangi perbuatanmu tadi.
Jika kamu telah selesai mengerjakan sholat Jumat, janganlah kamu sambung dengan sholat sunnah sebelum kamu berbincang-bincang atau sebelum kamu keluar dari masjid. Nah, ini dalil ya. Jadi jangan mengatakan kalau habis sholat itu orang berzikir mau sendiri atau berjamaah, sesuatu yang dibid'ahkan. Karena tidak disukai kalau setelah selesai sholat Jumat langsung berdiri sholat sunnah. Setidaknya pisahkan ya, dengan mungkin menyapa temannya dengan salam sebelahnya atau berzikir atau apapun yang dikerjakan atau sebagai pemisah antara sholat Jumu'ah dan sholat ba'da Jumat seperti itu, sholat sunnah. Jadi ada pemisahannya. Seperti mana juga sholat tarawih juga sama, ya kan? Setelah sholat tarawih 2 rakaat kan nggak langsung tegak tuh, ada yang dibaca oleh Bilalnya untuk bersolawat atau memuji sahabat Nabi yang 4 seperti itu. Kita lanjutkan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu kepada kita, yaitu janganlah suatu sholat disambung dengan sholat lain, kecuali setelah kita mengucapkan kata-kata atau keluar dari masjid seperti itu. Hadis ini bisa kita jumpai dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal atau dalam musnadnya dan dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadis yang dibaca terakhir atau yang terakhir kami baca tadi adalah hadis terakhir dalam pembahasan ini ya, yaitu dalam Kitabul Jumu'ah atau kitab Jumu'ah ya. Dari pernik dari keutamaan sholat Jumat, ada waktu utama dari Jumat itu di waktu apa saja, apa yang dilakukan, keutamaan ketika berangkat lebih dahulu sudah kami sampaikan di video sebelumnya, yaitu di video pertemuan pertama dan kedua. Ini pertemuan yang ketiga ya. Nanti akan kami buatkan atau kami masukkan video ini ke dalam daftar putar atau playlist. Jadi teman-teman bisa menyimak dari awal dengan secara urut. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua, dan tentunya menjadi ladang pahala jariah. Jangan lupa untuk dibagikan agar ketika kita telah tiada ya menghadap Allah SWT, masih ada harapan pahala yang mengalir kepada kita karena kebaikan yang kita bagikan. Sebagaimana juga ketika kita membagikan gambaran atau tayangan yang buruk-buruk, maka juga akan kebagian dosanya jariah sepanjang sebelum kita bertobat. Namun jika kita telah meninggal dunia dan masih ada tayangan keburukan itu dan belum kita taubati sebelum kita meninggal dunia, maka masih mengalirlah kesalahan-kesalahan itu kepada kita. Jadi jika bisa kiranya membagikan tayangan yang baik, maka kita bisa membagikan atau menghadirkan tayangan yang baik. Jika ada yang memberikan pernyataan ataupun tayangan yang kurang baik, kita bisa menanggapinya ya secara ilmiah. Jika tidak secara langsung, maka juga bisa secara online. Ini saja, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.